Bapak Ibu yang hormati, acara pada kesempatan siang hari ini kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Menteng, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan Pendidikan SD Negeri 1 Menteng beserta stafnya serta tamu undangan yang kami hormati. Perkenankanlah kami di sini akan bacakan urusan acara pada kesempatan siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, acara yang keempat yaitu inti, acara yang keenam adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara pada kesempatan siang hari ini, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah membuka acara kesempatan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Semoga acara dengan cara berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Peringkat acara yang kedua yaitu nyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu yang hormati, juga acara yang ketiga yaitu sambutan pertama akan disampaikan oleh beliau Ibu Kepala Sekolah kepada beliau Ibu Suprapti SPDSD Universitas. Terima kasih atas sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, khusus kepada calon guru penggerak Ibu Nur Mama SPD dan Ibu Agustin dan Prasutiawati SPDSD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita dapat melaksanakan acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif, diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 10 Ibu Nur Mama SPD dan Ibu Agustin Indah Prasutiawati SPDSD Kabupaten Kebumen. Saya selaku yang keluarga selalu memberi dukungan kepada calon guru penggerak khususnya di SD Negeri 1 Menteng yang saat ini sedang melaksanakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Dan saya berharap ilmu yang sudah didapat oleh calon penggerak untuk selalu diterapkan dengan atau sebagai aksi nyata diterapkan di sekolah SD Negeri 1 Menteng dengan sebaik-baiknya. Dan harapan saya semoga terwujud dan selalu menjadi kenyataan. Kemudian saya juga
kegiatan yang padat raya, terutama di akhir tahun ini dengan kegiatan yang sangat banyak. Semoga Ibu Nur Imamah dan Ibu Agustin dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, baik itu tugas di sekolah ataupun tugas sebagai guru penggerak. Semoga selalu berproses dengan baik dan selalu sehat. Terima kasih. Kemudian saya akhiri dengan maaf yang sebelum-sebelumnya jika ada kesalahan yang dalam kata saya dari awal sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hormati, berikan tadi sambutan dari kepala sekolah. Ketika acara berikutnya itu acara inti yang disampaikan oleh pemateri. Yang pertama oleh Ibu Nur Imamah, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kenteng, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Kenteng, dan para undangan yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita sudah diberi nikmat, terutama nikmat sehat ya Bapak Ibu, sehingga kita bisa berkumpul di sini berkolaborasi bersama dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif oleh saya Nur Imamah, calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri 1 Kenteng, Kabupaten Kebumen. Masih semangat Bapak Ibu? Bapak Ibu, nanti kalau saya sebutkan SD Negeri 1 Kenteng luar biasa, itu ya Bapak Ibu ya, supaya tidak ngantuk ya. Oke. SD Negeri 1 Kenteng luar biasa, mantap. Sekali lagi ya, SD Negeri 1 Kenteng luar biasa. Alhamdulillah, sangat luar biasa. Sebelumnya kita explication dulu ya Bapak Ibu. Explication-nya itu sama seperti siswa kita. Tepuk semangat, tapi nanti akan saya ubah sedikit. Ya. Kita tepuk semangat dulu dong Bapak Ibu. Ya, oke. Tepuk semangat. Semangat. Adik-adik. Oye, oye. Iya. Nah, tambah semangat kita nih, Pak Suli. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang penyebaran pemahaman budaya positif. Bapak Ibu, saya di sini itu bukan karena pintar ya Bapak Ibu, tetapi kita hanya berbagi, berkolaborasi bersama supaya kita lebih apa ya? Lebih memahami ya, sama-sama belajar. Ya. Dari budaya positif, tentang budaya positif. Kira-kira yang ada di benak Ibu kalau budaya positif itu apa ya Bapak Ibu? Budaya disiplin. Oh iya betul, disiplin. Betul sekali. Tadi apa Bu? Ya, budaya yang positif, betul sekali. Semuanya betul sekali ya. Jadi disiplin itu masuk ke dalam budaya positif, betul sekali. Selanjutnya, nah, saya mau tanya Bapak Ibu, tujuan pendidikan kita itu di sekolah ini itu apa nih? Mencerdaskan anak, betul sekali, betul sekali. Tujuan pendidikan di sekolah itu untuk mencerdaskan anak. Apakah Bapak Ibu pernah berpikir kalau tujuan pendidikan itu untuk kebahagiaan? Iya, betul. Iya, betul sekali. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu, tujuan pendidikan itu adalah menuntun. Menuntun berarti kita menggiring ya. Ya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidup
dihajar dewantara. Menurut kita juga seharusnya seperti itu ya Bapak Ibu. Iya, selanjutnya budaya positif. Nah, ini tadi yang sudah saya tanyakan di depan tentang budaya positif, bahwa budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, saya mau tanya lagi nih Bapak Ibu. Sekarang ini pembelajaran itu berpihak pada guru atau berpihak pada murid? Murid. Alhamdulillah, berarti di SD Negeri 1 Kenteng sudah menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi kalau berpihak pada murid itu yang seperti apa, Bu? Apa-apa memikirkan kondisi murid. Iya, betul sekali. Jadi semuanya itu memerdekakan peserta didik murid. Ya, betul sekali. Selanjutnya ya, nah saya mau tanya lagi nih. Jadi banyak tanya ya, ini mundur ya. Jadi banyak tanya ini, mohon maaf sekali. Nah, setuju atau tidak setuju? Kira-kira ini ada pernyataan seperti ini. Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak, Bu? Setuju ya? Oke. Yang gimana? Tidak setuju. Oh, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tetapi jawabannya nanti akan kita bahas. Ya, Oke. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Ya, siap. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju apa tidak? Setuju. Setuju. Jadi 90% tadi dari pernyataan ketiga itu semuanya setuju bahwa hukuman itu bisa mendisiplinkan anak dan bisa memotivasi belajar anak. Ternyata Bapak Ibu setuju. Tetapi kita bahas dulu ini materi yang akan saya paparkan. Kalau nanti setelah saya paparkan, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan itu? Selanjutnya, nah, di dalam budaya positif ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 konsep utama dari modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. 5, posisi kontrol manusia. 6, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, kita akan bahas satu per satu. Ya, kita ke konsep yang pertama. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, kita bertemu lagi dengan kata berdiferensiasi. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya sesuai filosofi dihajar dewantara dan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Mendengar kata berdiferensiasi, Bapak Ibu, bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang berdiferensiasi? Bukan sini? Menurut saya pembelajaran yang berdiferensiasi itu pembelajaran yang lebih menyenangkan. Terima kasih. Ya, betul sekali ya Bapak Ibu, bahwa pembelajaran yang berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang menyenangkan. Nah, di sini dari pembelajaran berdiferensiasi itu
nilai-nilainya. Profil pelajar Pancasila, nilai-nilainya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Nah, di sini yang saya mau tanyakan bergotong royong. Bergotong royong itu tidak hanya bekerja bakti bersama ya Bapak Ibu, tetapi kita bergotong royong itu sesama rekan guru kita harus iya betul sekali Bu Titik, berbagi ilmu, berkolaborasi, ya betul sekali. Kemudian kreatif, jadi anak-anak itu diharapkan itu bisa kreatif ya, supaya terwujud sekolah yang unggul. Kemudian bernalar kritis, itu sama dengan berpikiran yang kritis. Kemudian yang terakhir mandiri. Nah, Bapak Ibu mungkin di kelas masing-masing sudah menerapkan profil belajar Pancasila ya Bapak Ibu. Tentunya sudah pernah dong menyanyi lagu profil belajar Pancasila. Nah, supaya semangat lagi kita nyanyikan belajar Pancasila ya. Mari kita nyanyikan lagu belajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selanjutnya, nah kali ini kita akan bermain mengepalkan tangan. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Ya, coba Bapak Ibu kepalkan tangan. Di sebelah Bapak Ibu kan ada temannya nggak? Yang satu, nah ya, jauh ya. Nggak apa-apa, ayo Kak Suki. Oh, ya Kak Suki. Ayo kita bermain. Yuk bukan sini. Ya, betul sekali. Ya, Pak Sofi mengepalkan tangan. Bu Titik tidak mengepalkan tangan. Ya. Nah, yang mengepalkan tangan, ayo dibujuk Bu Titik. Mau nggak membuka tangannya? Ayo dikontrol. Mau nggak dibuka tangan? Kasih uang 2 juta mau nggak? Mau Bapak dibuka lah, 1 aja Pak. Ya. Kasih uang ya, jangan dibuka tapi ya. Nggak boleh juga. Ya. Nah, betul. Jadi permainan iya ada itu di situ ada harta karunnya lah, yuk dibuka aja gitu. Uang. Oh ya, Mas. Iya betul sekali. Dari permainan melakukan genggaman tangan, yang satu menggenggam dengan erat dan yang satunya lagi membujuknya, memberi uang, terus merayunya, tetapi tidak mau ya Bapak Ibu, tidak mau membukanya. Kenapa tidak mau membukanya? Kenapa Pak tidak mau membuka Pak? Nggak boleh. Nggak boleh itu. Nah itu sama dengan murid kita mengontrol murid kita ya Bapak Ibu. Nah jadi meskipun ditawari uang, dikritiki, dimarahi, tetap tidak mau membuka karena memang itu kontrolnya itu ada di iya sama seperti siswa kita. Jadi kita membujuk siswa kita supaya mau mengikuti kita itu apakah bisa? Tidak bisa karena itu adalah motivasi dari si penggenggam. Nah selanjutnya, nah kita belajar dari teori kontrol Dr. William Glasser. Miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Jadi semuanya itu ilusi, ya. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Ternyata itu hanya sebuah ilusi karena kita tidak bisa itu mengontrol murid kita karena murid kita itu kan sudah dari motivasi mereka sendiri, ya Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, itu hanya sebuah ilusi. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu juga hanya ilusi. Kenyataannya
pendekatan teori kontrol. Nah, dalam stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Di dalam teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan itu ternyata berbeda. Kemudian, semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol, itu hanya gambaran yang berbeda. Kemudian, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teorinya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Teori kontrolnya ya Bapak Ibu, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal teorinya itu hanya Anda lah yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol, tetapi hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Teorinya tidak bisa Bapak Ibu itu mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang. Selanjutnya disiplin positif. Itu konsep yang kedua dari budaya positif. Makna kata disiplin, apa sih itu disiplin? Nah, berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya apa Bapak Ibu? Belajar. Jadi disiplin itu belajar ya Bapak Ibu. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, nah Bapak Ibu, ini beberapa dokumentasi disiplin positif yang sudah kami terapkan di kelas 2, dan memang di sekolah ini sudah menerapkan beberapa disiplin positif ya Bapak Ibu. Yang pertama, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Mohon maaf ini untuk Bapak Ibu, kalau ke sekolah berangkat gasik itu untuk mengejar apa? Efisiensi ya Bapak Ibu. Itu tidak bisa dibohongi ya, untuk mengejar efisiensi, karena memang jam 7 Pak kita harus absen. Kira-kira itu motivasi intrinsik atau ekstrinsik ya? Ekstrinsik, betul sekali. Motivasi ekstrinsik dari luar. Kalau motivasi intrinsik itu dari dalam hati kita ya Bapak Ibu. Nah, dari dalam hati kita, saya berangkat gasik untuk mempersiapkan pembelajaran hari ini. Itu motivasi intrinsik. Jadi memang betul-betul ingin mencerdaskan anak-anak kita ya. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kok seperti itu ya Bapak Ibu? Kenapa disiplin itu tidak nyaman? Karena apa? Karena kalau kita bicara disiplin dengan siswa, pasti siswa akan, aduh, aku kira hukuman ini. Ya betul apa tidak? Betul sekali. Jadi disiplin itu kalau dari siswa itu menyebutnya itu seperti hukuman. Nah makanya ketidaknyamanan
Tangan luhur. Apakah anak-anak langsung lari untuk mengambil air wudhu? Tidak. Iya, karena memang belum menerapkan disiplin positif. Iya, seharusnya kalau anak-anak itu sudah menerapkan dari motivasi intrinsiknya, berarti anak-anak ada azan zuhur jam 12 langsung lari mengambil air wudhu karena itu motivasi dari diri siswa, betul, dari diri sendiri. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh dari nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama yang sudah diterapkan di sekolah kita yaitu nilai profil pelajar Pancasila. Itu sudah menjadi dominan ya Bapak Ibu. Pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian ada istilah nilai kebajikan PYP, Ibu Primary Years Program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya yaitu keterampilan hidup atau dengan kata lain life skill, yaitu apa saja ya Ibu? Dapat ya, lulus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan Dan memberikan yang terbaik dari diri. ya, betul sekali ya. Jadi itu adalah ketiga nilai-nilai kebajikan yang biasa kita terapkan di sekolah. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia tentunya harus bisa bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup. Seperti apa saja, Nggih? Kira-kira? Ya, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan ya, kesehatan. betul sekali. Jadi, untuk bertahan hidup kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, Bapak Ibu sebelum berangkat ke sekolah, tentunya kita makan dulu ya. Kalau tidak makan bagaimana Pak? Lemas. Lemas, iya. Nah, itu poin dari bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan. Harga diri. Ya, betul sekali. Contohnya harga diri. Ya, harga diri. Keinginan untuk dianggap memimpin, prestasi, kemudian perlu didengar. Kemudian kebebasan. Kita manusia butuh kebebasan ya Bapak Ibu. Betul sekali. Iya. Apa saja nggih untuk kebebasan itu nggih? Harus mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir ini yang paling menyenangkan ya Bapak Ibu. Apa itu? baik jalan-jalan. Jalan-jalan.
stres, ya. Butuh refreshing. Betul, keseimbangan. Hidup kita harus seimbang, ya Bu. Ya, betul sekali. Refreshing Bu. Iya. Kalau seminggu kita mengerjakan nilai, bagaimana Bapak Ibu? Bosan Bu. Jenuh. Jenuh terus angkat. Apalagi pegawai bos itu. Iya, dan memang harus refreshing, butuh kesenangan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia, dan kelima itu harus seimbang supaya tidak stres, supaya hidupnya sehat, ya kan Bapak Ibu? Ya Bu. Nah, selanjutnya, nah itu ada sebuah kasus ya Bapak Ibu. Ya Bu. Nah, mari kita baca, Bu Titin, Ya. minta tolong ya. 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 Silakan dari kasus itu kita baca dulu. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ya. Ya. Jadi, ya tentunya kita akan memanggil anak tersebut ya Bu, Bapak ya. Ya, tentunya kita akan memanggilnya, dan tentunya kita akan cari alasannya. Kenapa sih Agus setiap hari itu selalu meminta bekal? Ya, bernama. Nah, coba kita selanjutnya kita bahas dari kasus ini. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu dulu alasan Agus melakukan tindakan tersebut. Nah, kita bahas dari kebutuhan dasar manusia dari nomor 1 sampai 5. Kita tidak tahu apakah Agus lapar dan orang tuanya tidak membawanya bekal makan siang. Nah, itu sebagai survival, Ibu, yang artinya kelangsungan hidup. Dan kita juga tidak tahu apakah supaya Agus itu diperhatikan. Intinya seperti itu. Jadi poinnya itu love and belonging, merasa dimiliki dan diterima. Jadi minta diperhatikan, betul sekali. Kemudian yang ketiga, apakah dia ingin menjadi kuasa? Dia merasa hebat mungkin ya, karena temannya jadi takut dan menuruti keinginan dari Agus. Kita juga tidak tahu apakah Agus itu ingin kebebasan. Mungkin Agus itu juga ingin mencicipi bekal dari temannya. Nah, kemudian yang kelima itu menyenangkan atau fun. Apakah Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal? Kita tidak tahu ya motivasi Agus itu apa dari kelima kebutuhan dasar ini. Nah, contoh Agus tadi meminta bekal ya ke temannya. Mungkin Agus itu ingin membuat temannya kesal ya. Sini bekalmu, saya minta lah. Paling bekalmu gak enak. Nah, berarti itu kan kalau dari ekspresi ini, ekspresi wajah temannya bagaimana Bapak Ibu? Iya, kayak ngeceh ya. Betul sekali. Jadi Agus itu hanya ingin menyenangkan diri sendiri, bahwa temannya pasti akan kesal, begitu ya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya yang keempat, konsep tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi itu dibagi menjadi dua ya, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Tentunya Bapak Ibu paham ya, kalau motivasi intrinsik itu pasti dari dalam diri sendiri, dan motivasi ekstrinsik itu dari luar.
intrinsik, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Kemudian yang motivasi ekstrinsik, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut akan dihukum. Berarti itu betul ya, motivasi ekstrinsik karena murid misal tidak mengerjakan PR, pasti dia takut akan dihukum oleh gurunya. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri ingin mendapatkan imbalan, itu adalah motivasi ekstrinsik. Padahal dalam budaya positif, dalam disiplin positif ini kita harus menekankan motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik ya Bapak Ibu. Kemudian konsep disiplin itu ada dua ya Bapak Ibu. Konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu dari hukuman dan penghargaan. Nah, perhatikan Bapak Ibu, tadi di awal saya sudah menanyakan tentang disiplin itu adalah apakah hukuman itu mendisiplinkan anak. Nah, ternyata di sini kalau hukuman itu akan menyakitkan. Terus bagaimana? Tidak nyaman, murid merasa takut, terpaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Iya, betul sekali. Ya. Jadi ternyata hukuman itu justru adalah akan menyakitkan siswa kita nih Bapak Ibu. Ya. Nah, kita akan ke penghargaan. Penghargaan itu apa? Penghargaan itu tidak efektif. Nantinya akan merusak hubungan ya Bapak Ibu, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Dari penghargaan ini kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kurang cocok, betul sekali Pak. Jadi karena dengan penghargaan justru akan siswa yang lain menjadi iri. Ya, jadi itu malah akan membuat siswa itu menjadi hubungannya itu tidak baik dengan teman yang lain. Jadi ternyata hubungan dan penghargaan itu disiplin yang gagal ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita ke konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Nah, ini dia. Jadi yang seharusnya kita terapkan di sekolah yaitu konsekuensi dan restitusi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi adalah penguatan jangka pendek, Perlu monitoring berkelanjutan. ya betul sekali. Jadi itu dalam konsekuensi murid itu menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian yang paling baik diterapkan di sekolah yaitu restitusi. Dengan kita menerapkan restitusi, tentu murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Dari kesalahan-kesalahannya, tentu nanti murid akan lebih bertanggung jawab. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Teori kontrol dirinya selalu memegang kontrol, terutama itu motivasi intrinsik. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dalam konsep disiplin ini untuk memecahkan masalah siswa itu kita sebaiknya menggunakan restitusi. Selanjutnya konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya dari restitusi itu apa saja Bapak Ibu? Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya, betul Yang kedua, sekali. memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan.
Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Betul sekali. Tepuk tangan buat kita. Iya, jadi itu adalah ciri-ciri dari restitusi. Intinya dengan restitusi akan menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mari kita berlatih Bapak Ibu, apakah jawabannya hukuman ataukah konsekuensi. Nah, coba pada soal yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa ini Pak Sufi? Hukuman, betul sekali. Kemudian soal yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi karena dia sudah bertulah sendiri. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali. Astagfirullah. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Ya Allah, gurunya hebat sekali itu. Pingsan. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman yang sangat-sangat luar biasa ini Bapak Ibu. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman seperti itu kalau diterapkan di sekolah nanti muridnya Lari semua. Iya betul sekali, tidak masuk. Iya. Jadi kalau zaman dulu itu itu hukuman itu diterapkan di sekolah karena tentunya siswa akan disiplin. Padahal kita tidak tahu isi hati dari siswa kita ya Bapak Ibu. Jadi tidak boleh menghukum siswa yang berlebihan. Kita pakai restitusi. Selanjutnya yang kelima yaitu posisi kontrol restitusi. Pada posisi kontrol restitusi itu ada 5. Apakah kita sebagai guru menjadi penghukum, ataukah pembuat rasa bersalah, ataukah menjadi teman, atau menjadi pemantau, atau bisa jadi manajer. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Contoh kasus, siswa sering berkelahi dengan temannya. Kalau posisi kita menjadi penghukum, contohnya itu seperti ini Bapak Ibu, patuhi aturan sekolah. Lalu silakan lari mengelilingi lapangan sebanyak 10 kali. Baik atau tidak? Tidak baik, karena itu akan membuat siswa kita menjadi takut. Kemudian posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru bilang harus memberitahu kamu, nak, Bu Guru sangat kecewa dengan kamu. Itu adalah contoh dari pembuat rasa bersalah. Jadi siswa akan merasa bersalah dengan kesalahannya siswa sendiri. Kemudian teman, coba ayolah jangan berkelahi, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, besok jangan diulangi lagi. Itu kalau kita itu sebagai guru menganggap bahwa murid kita itu sebagai teman kita, jadi kita baik-baik ya. Kemudian posisi kontrol pemantau. Contohnya, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, nak. Nah, itu dari posisi kontrol pemantau. Kemudian manajer. Nah, ini yang seharusnya kita terapkan dalam sekolah. Itu yang lebih baik. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Lalu kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Jadi kita cari dulu akar masalahnya dulu ya Bapak Ibu.
Nah, kita ke konsep keyakinan kelas. Saya mau tanya lagi nih Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada pertanyaan seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa Bapak Ibu? Untuk keselamatan. Ya, betul sekali, untuk keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan. Ya, untuk Kebersihan. untuk menjaga kebersihan, dan itu juga masuk dalam kesehatan. Nah, dari nilai keselamatan dan kesehatan itulah yang dinamakan dengan keyakinan. Jadi keyakinan itu dari motivasi intrinsik sendiri ya Bapak Ibu, dari keyakinan ya, dari keyakinan kita sendiri bahwa kita harus menggunakan helm kalau berkendaraan bermotor, kalau kita bepergian itu harus menggunakan helm karena memang motivasi diri sendiri, saya harus selamat. Begitu ya Bapak Ibu? Selanjutnya, nah jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Selanjutnya, menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Selanjutnya, nah, ini adalah peraturan dan keyakinan kelas. Dalam peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Tanggung jawab. Ya, betul sekali. Itu masuk keyakinan kelas, ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu masuk nilai menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Komitmen. Ya, komitmen ya, betul sekali. Menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan. Ya, itu keyakinan kita untuk keselamatan dan juga saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, tentu itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati. Ya, menghormati orang lain dan Sabar. sabar. Ya. Gunakan masker. Kesehatan. Kesehatan ya. Kalau kita menggunakan masker tentu untuk keselamatan kita. Kalau kita sehat pasti kita selamat. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Ya, supaya tidak jatuh. Kalau kita tidak jatuh, kita akan selamat. Betul sekali. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya, pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal. Dibuat dalam bentuk positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau keyakinan itu tidak perlu banyak-banyak seperti peraturan ya Bapak Ibu. Jadi kita lebih sedikit supaya lebih diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Di kelas 2 saya sendiri itu sudah membuat keyakinan kelas. Nah, berikut adalah dokumentasi dari pembuatan keyakinan kelas bersama siswa. Yang pertama itu Bapak Ibu, saya dengan siswa itu berdiskusi dulu tentang peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Kemudian kita hematkan lagi, terus kita
Kemudian saya juga menjelaskan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, setelah itu saya membagikan sticky note dan siswa akan menuliskan salah satu keyakinan kelas, yaitu dari nilai-nilai kebajikan universal yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di situ siswa akan membuat keyakinan kelas salah satu. Setiap siswa satu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelasnya itu beragam ya Bapak Ibu. Kemudian jika sudah selesai membuat keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan, kemudian menempel sticky note-nya masing-masing di papan tulis. Kemudian setelah selesai menempelkan semua, itu masih beragam ya Bapak Ibu, masih beragam dan belum dikelompokkan. Selanjutnya di situ siswa membantu mengelompokkan tiap nilai-nilai yang hampir sama, yang mirip-mirip ya Bapak Ibu. Jika sudah selesai, anak-anak kemudian membuat keyakinan kelas yang sudah dikelompokkan tadi dibuat pada kertas manila dan setiap siswa akan menandatanganinya supaya siswa tersebut konsisten dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, setelah membuat keyakinan kelas, tentunya saya akan merefleksi siswa-siswa apakah senang, dan ternyata mereka sangat senang dengan kegiatan pembuatan keyakinan kelas tersebut ya Bapak Ibu, karena dengan keyakinan kelas tentunya siswa akan lebih bertanggung jawab. Selanjutnya, tanggapan siswa tentang pembuatan keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas karena dengan keyakinan kelas saya pasti akan lebih bertanggung jawab, pastinya pembelajaran akan lebih nyaman, aman dan menyenangkan. Terima kasih. Iya, jadi oke, silakan Pak. Jadi dengan kita membuat keyakinan kelas di sekolah, di kelas kita masing-masing, maka siswa akan lebih bertanggung jawab. Kalau siswa kita bertanggung jawab dengan keyakinannya, berarti pembelajaran di kelas akan lebih nyaman, karena tentunya akan disiplin di kelas ya Bapak Ibu. Yang terakhir yaitu konsep tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 poin ya Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Kita akan bicarakan dengan siswa dengan menstabilkan identitas. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kamu tentu mempunyai alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, itu poin dari validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kita semua memiliki motivasi internal. Nilai-nilai apa yang kita sepakati, karena di awal itu sudah membuat keyakinan kelas. Kemarin di kelas 2 saya sendiri, saya sudah menerapkan segitiga restitusi dari siswa saya yang kena masalah karena terlambat masuk sekolah, dan saya menggunakan segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah. Itu sedang menanyakan keyakinan ya Bapak Ibu.
Oh iya pinter, ibunya yang tadi supaya barunya tidak bersilang tidak sekali. Mulai kapan sini? Mulai kapan? Iya sih besok pinter. Berarti besok tidak mau lagi ya. Terima kasih Mas Siti. Oke, tas dulu. Nah, dari contoh penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi, ternyata anak itu malah senang ya Bapak Ibu. Anak itu tidak merasa bahwa saya salah sekali, karena dia ingin memperbaiki dari kesalahan yang sudah dia perbuat. Kemudian selanjutnya ada tanggapan dari siswa. Tanggapan dari siswa setelah menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sudah memberikan solusi dari kesalahan saya. Saya sekarang sudah tidak terlambat lagi karena saya ingat keyakinan kelas disiplin waktu. Terima kasih guru. Jadi siswa merasa senang dengan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Semoga di kelas Bapak Ibu juga bisa menerapkan hal seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah jadi kita sudah di akhir acara ya Bapak Ibu. Kesimpulannya, disiplin positif itu dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, sebagai posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Semoga dengan pemaparan materi ini Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas masing-masing ya Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan minta refleksi dari Bapak Ibu setelah saya memaparkan materi ini. Bagaimana refleksinya, pesan dan pesan Bu saya sebagai pemateri hari ini. Oh ya, silakan Bu Titin. Terima kasih kepada Guru Mama yang telah menyampaikan materinya dengan begitu baik. Saya merasa senang sekali karena saya mendapatkan ilmu dan saya mendapatkan ilmu tentang disiplin positif. Yang pertama pesan saya, yang kedua yaitu pesan saya kedepannya saya ingin menerapkan di kelas saya dengan diskusi, dengan berbagi praktik baik, begitu ulur. Dan sebelumnya saya masih sangat yang sebelumnya belum begitu paham tentang disiplin positif. Setelah memberi Mama menerapkan, jadi sekarang saya paham tentang disiplin positif. Saya mengapresiasi, terima kasih tentang ilmunya yang sangat bermanfaat dan segera akan diimplementasikan di sekolah kita. Itu ya, Terima kasih teman-teman Bu Titin. Terima kasih Bu Titin atas pesan-pesan yang disampaikan buat saya. Ya tentunya saya akan konsisten dengan kesan-pesan Bapak Ibu ya. Selanjutnya silakan Bapak Ibu bisa refleksi di link Jamboot saya ya Bapak Ibu. Silakan bisa diisi di situ dengan link yang sudah saya kirimkan. Alhamdulillah hari ini saya sudah memaparkan materi tentang budaya positif dan terima kasih karena sudah hadir di sini. Sudah siap tetapi tetap semangat ya Bapak Ibu. Dan mari kita bergerak dan menggerakkan. Salam dan bahagia Bapak Ibu. SD Negeri 1 Kendeng Luar biasa. SD Negeri 1 Kendeng Luar biasa. Oke. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan pemaparan saya dari awal sampai akhir. Jika ada kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian untuk acara pada siang hari ini untuk materi yang telah disampaikan oleh
Ibu Nur Imamah dan Ibu Agustin, kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dari kami, dari awal sampai akhir sebagai pembacara banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan bacaan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.